Kalian mau aku bagikan resep caramel frappuccino ala Starbucks? Nah, kemarin itu aku ada mampir ke Starbucks. Ini videonya. Hari ini aku demi cari resep yang paten untuk kubagiin sama kalian, aku ke Starbucks cuy. Nah, oke. Aku pesen caramel frappuccino. Kali ini caramel frappuccino khusus aku ke Starbucks, ngeliat cara bikinnya, nanya-nanya dikit, terus nanti aku bagiin ke kalian. Stay tune. Oke, dan ada yang komen di video aku sebelumnya, kayaknya di barista Starbucks, namanya Dewo Eko Prasetyo. Thanks bro. Dia bilang untuk bikin caramel frappuccino yang tall, kan ada di sana ada ukuran-ukuran ya, tall, venti, grande, ya, like that lah. 2 pump frappuccino roast, oke? Aku nggak punya frappuccino roast, tapi aku pakai frappe base powder. Terus ice, caramel syrup, 2 pump coffee base. Mereka di sana pakai coffee base, jadi semacam extra coffee. Tapi mereka juga nawarin kalau kalian mau ditambahin shot espresso, cuma nambah sekitar 6.000. Kali ini aku nggak pakai coffee base, aku langsung menggunakan single shot espresso supaya lebih oke dan lebih fresh. Udah di blend semua, toppingnya whipped cream dan saus karamel. Oke. Yuk, langsung kita bikin. Espressonya udah aku bikin. Nah, step-stepnya kayak gini. Pertama-tama aku langsung dalam blender aja. Itu dia 2 kali pump sirup karamel. Oke, 1 2. Sudah itu masukin susu. Es batunya disesuaikan dengan cupnya ya. Kebetulan cup aku yang 12 oz. Kalau di Starbucks itu cupnya 16 oz. Nah, kalau gitu aku sambil sesuaikan. Kira-kira kalau susunya dengan 12 oz ini pasti dia nggak banyak. Ya, 120 gram aja susunya. Kamu masukin beserta es batunya. Oke, kamu masukin frappe base powder. Frappe base ini banyak yang jual ya. Jadi kegunaan dari frappe base ini untuk melembutkan es batunya. Oke, kalau di Starbucks pakai frappuccino roast syrup, dia bentuknya cairan. Kalau 2 kali pump kira-kira dia 15 ml, dan secara berat mungkin aku masukin cuman sekitar 10 gram. Sudah itu kopinya. Terus apa lagi? Jadi blend. Oke, caramel frappuccino kita sudah jadi. Seperti ini dia penampakannya kawan-kawan.
Wow. Oke, cukup sampai sini aja. Dan yang nggak kalah pentingnya, penggunaan whipped cream. Kemarin waktu video es caramel macchiato, aku nggak pakai whipped cream. Aku diprotes sama salah satu barista Starbucks. Jadi kali ini aku pakai whipped cream untuk caramel frappuccino-nya. Dan pelengkap terakhir, saus karamel. Wih, mantep coy. Wih, nggak selera kalian nengok lelehan karamelnya ini. Mantep kali. Kalau aku minum ini biasanya, aku cicipi dulu karamel dan whipped creamnya. 100% nggak bisa sama dengan yang di Starbucks, tapi setidaknya inilah cara yang bisa kita lakukan, mendekati. Karena kalau 100% bisa sama, udah nggak seru lagi. Di Starbucks itu, caramel frappuccino termasuk salah satu minuman terlaris mereka. Dan memang mereka bilang, mereka pakai bahan-bahan sendiri yang nggak mungkin kita dapetin di luar. Jadi nggak mungkin 100% bisa sama. Setidaknya mendekati. Dan beberapa orang yang minum ini di tempat aku bilang cukup enak. Jadi silakan dipraktekkan buat kalian ya di rumah ataupun di kedai. Kalau misalnya nggak ada espressonya, boleh pakai kopi saset campur dengan air dikit, ya ecek-ecek aja jadi espresso lah. Tapi nggak bisa pakai kopi V60 karena kopi V60 tidak cocok dibikin blend untuk susu dan segala macamnya. Kopi V60 hanya cocok untuk diminum single origin aja. Kalau kopi dari mocha pot bisa. Kalau kopi dari Aeropress bisa, tapi kalau dia pakai paper filter rasanya lebih clean, kurang cocok sebenarnya. Pokoknya carilah espresso manual, itu bisa. Jadi aku rasa sekian dulu lah. Kayaknya udah 3 resep Starbucks yang aku bagiin ke kalian. Nanti apa perlu aku kesana lagi untuk cari resep lagi, ya tergantung lah barista sana mau kasih tahu apa enggak. Jadi makasih sekali lagi buat kawan-kawan yang udah support channel ini. Buat yang belum subscribe, tolong bantu support channel ini dengan subscribe agar aku lebih semangat mengerjakan video-video berikutnya. Jadi sampai jumpa di video-video aku berikutnya.